Hidup boleh kaya, tapi matilah dalam keadaan miskin. Artinya jamaah, sebelum kita mati, tolong transfer harta kita ke rekening akhirat. Itu mananya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Jemaah sekalian yang saya muliakan, topik atau materi ceramah kita pada subuh ini, saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "I'tala'tu 'alal jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. I'tala'tu 'alan nar fa wajadtu aktsaru ahliha nisa." Aku, kata Rasulullah, telah melihat sorga. Yang paling banyak isi sorga itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang latar belakangnya kehidupannya susah. Dan aku telah melihat neraka. Yang paling banyak isi neraka itu disesaki oleh para perempuan. Nauzubillah min zalik. Jangan-jangan perempuannya. Aku telah melihat sorga, kata Rasulullah. Yang paling banyak isi sorga itu orang miskin. Jamaah, Rasulullah menyebut seperti itu. Kenapa? Karena beliau pernah ke sorga di waktu peristiwa Isra Mi'raj. Yang paling banyak isi sorga itu adalah orang-orang susah. Tentu pertanyaan bagi kita secara tidak langsung, di manakah orang-orang kaya? Ya kan? Kenapa? Karena di akhirat hanya ada dua tempat. Kalau tidak di sorga, di neraka. Kalau tidak di neraka, di sorga. Kalau orang kaya sedikit di dalam sorga, di manakah tempat mereka? A, di neraka. Jamaah sekalian, mungkin jamaah bertanya kepada saya, "Ustadz, orang kaya itu siapa?" Orang kaya itu adalah orang-orang yang hartanya mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat mal. Mari kita tengok nanti nisabnya. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebetulnya beda orang kaya dengan orang miskin itu apa jamaah? Kan cuma masalah harta kan? Beda yang kaya dengan miskin itu apa? Hanya masalah harta. Ustadz, itu kan perbedaan awal. Iya, awalnya yang berbeda hanya harta, tapi merembet meluas ke masalah lain. Betul enggak ibu-ibu? Awalnya perbedaan orang miskin dengan orang kaya hanya masalah harta, tapi setelah perbedaan itu muncullah perbedaan lain. Jemaah, kalau orang miskin dengan orang kaya penampilannya sama tidak? Tidak. Kalau orang kaya bicaranya, bahan materi pembicaraannya sama enggak dengan orang miskin? Enggak. Orang kaya kalau berjalan lenggoknya sama enggak dengan orang miskin? Kalau orang kaya itu jemaah kece uang. Kalau ini berjalan yang ditengok 10 meter ke depan. Kalau orang miskin berjalan yang ditengok ke umpu kakinya. Jangan kau orang kaya jemaah, yang miskin yang punya duit saja, yang miskin yang lagi punya duit saja, beda dengan orang miskin kebanyakan. Kalau orang miskin jemaah tapi sedang berduit, siap nih mau jujur loh. Itu kalau nyo ngecek beda dengan orang miskin kebanyakan. Cayo ino. Botanyo jemaah, botanyo ke tetanggonyo, jarak inyo dengan tetanggonyo itu 20 meter. Botanyo dari situ ke tetanggonyo, "Pi, bapak gomeh someh kinem." Kenapa miskin yang lagi punya duit
Ya mudah-mudahan jamaah kita berdoa kepada Allah. Yang hadir kok satu orang kaya, yang kedua orang miskin yang lagi punya duit. Cuma jangan orang tadi. Buat tanya lame-lame. Ku mentang-mentang ogome someh ditanyo. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Jadi mudah-mudahan mano ti jemaah orang kaya tu jemaah. Jadi arah pembicaraan kami arahkan bagaimana menyelamatkan orang kaya dari neraka dan bagaimana mengurangi orang perempuan di dalam neraka. Bagaimana menyelamatkan orang kaya untuk masuk surga dan bagaimana jemaah mengurangi perempuan di dalam neraka. Baik. Khusus untuk orang kaya, dengarkan pesan Nabi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Ya Bilal, mut fakiran wala tamut ghaniyan." Bilal, hiduplah, matilah kau dalam keadaan miskin, jangan kau mati dalam keadaan kaya. Itu pesan Nabi ke Bilal, dan itu juga untuk kita. Jamaah, hiduplah dalam keadaan kaya dan jangan mati dalam keadaan kaya. Hidup boleh kaya, tapi matilah dalam keadaan miskin. Artinya jamaah, sebelum kita mati, tolong transfer harta kita ke rekening akhirat. Itu mananya. Sebelum mati, tolong transfer harta kita ke rekening akhirat. Boleh melalui jalur wajib, boleh juga melalui jalur sunat. Jalur wajib apa? Haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kami wajibkan kepada manusia itu untuk naik haji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup berjalan kepadanya. Ibu, aku kurang setuju. Kalau awak bisa mengkreditkan Avanza, kalau awak mampu mengkreditkan Xenia, kalau awak bisa mengkreditkan apa lala banyak tu, Lakalia, ada Elia, ada Kaila, ada apalah, sanggup, tapi kok daftar haji enggak? Ada yang sanggup mengkreditkan L300, tapi kok enggak sanggup membayar cicilan haji. Aku yakin jamaah kendaraan kan banyak, tapi yang daftar haji lah terdaftar. Boleh ditengok nama-nama manusianya jamaah. Artinya apa? Awak lebih cenderung terhadap kehidupan dunia. Hidup itu kata Rasulullah seimbang. Lah, jadi aku menyarankan bagi yang kredit kendaraan, khususnya roda 4, tolong juga kita punya proyek akhirat, kita juga punya tabungan untuk daftar haji. Jangan jemaah lah. Yang pertama haji, yang kedua zakat. Ukuran kaya atau tidak kita, cukup tidak harta kita, sampai tidak harta kita kepada nisabnya. Mari kita mulai jemaah. Makasih. Untuk aku noh. Ketua. Hadirin jemaah yang saya muliakan, mulai 1, emas. Bu, yang punya emas, air putih. Emas, kalau nisab emas itu 85 gram emas, 1 emas 2,5 gram, maka 85 gram emas itu sama dengan 34 emas.
Ibu-ibu yang punya emas 34 emas wajib, kalau sudah sampai 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 0,8 emas, lebih setengah emas atau kurang dari 1 emas. Kalau diuangkan sekitar 1.500.000 rupiah. Kalau 34 emas. Kalau lebih, tentu lebih pula. Yang punya emas. Kalau yang punya duit, punya duit, nisabnya sama dengan emas. Emas itu diduitkan. Lah, berapa Ustaz? Kalau 34 emas kali 2.100.000. Kenapa 34? Karena nisab emas 34. Kali 2.100.000, hasilnya sekitar 71,5 juta. Ustadz kok langsung dapet hasilnya? Lah bocai dulu. Lah mau kali dulu. Disiko aku pakai kalkulator ke malum. Hadirin jemaah yang saya muliakan. Jadi nisab uang kita kalau sampai 71,5 juta, 1 tahun keluarkan 2,5% atau sekitar 1.700.000 rupiah. Kalau uang. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.